Aswin Permadi. Kita akan bahas ketersinggungan khususnya tentang kejadian Will Smith menampar Chris Rock. Oke. 1, 2, 3, 4. Na 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 na. Yeah. Na 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 na. Wuhui, Ramadan telah tiba. Artinya Ngasur ada tuh kalian. suka. Obrolan tanpa arah. Makanya Nontonnya ngasur sajalah. ada kami berdua. Yang kenal Mulai dari SMA. siapa? Pastinya Aswin Ruhman. Bahasnya Tema yang semahunya. ngasur. Ngasur. Mari nunggu sahur. Sahur. Gabung dengan kita. Kita Ceritalah saja. Ngasur. Ngasur. Mari nunggu sahur. Sahur. Gabung dengan kita. Kita. Ceritalah saja. Pam pam param pam 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 param pam 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 pam. Tenenet net net. Yeah. Jadi bagaimana Win menurut tanggapanmu? Apakah itu tindakan amoral? Apakah itu sesuatu hal yang menjelaskan bahwa ketersinggungan itu ternyata tidak punya batasan? Saking tidak ada batasannya, tahu-tahu sampai Will Smith melakukan itu kan, menampar. Iya, menampar sih. Menampar si siapa, Chris Rock. Ya kan? Okay. Walaupun ada tweetnya Rian Andriandi kan, ya kan? Tweetnya dia kan Chris Rock mengajarkan kita kalau misalkan jadi komika yang baik itu memang harus premis, set up, lalu punch. Ya. Tapi itu kan di slap loh, bukan di punch. Gimana Win tanggapan Win? Tunggu dulu, sebelum itu Boy, aku mau nanya balik malah ke kamu. Boleh. Kamu tim yang mana? Tim apa ya? Tim Will Smith atau tim Chris Rock? Chris Rock. Kamu Chris Rock ya? Iya tetap. Chris Rock ya? Iya. Aku tim Will Smith nih. Oke. Jadi beda nih. Beda. Ya. Karena Beda. apa ya? Karena mungkin latar belakangnya kita juga berbeda gitu. Chris Rock tuh siapa sih sebenarnya? Ini juga pengetahuanku sebenarnya terbatas ya. Tapi yang aku tahu intinya kan salah satu komika di Amerika yang emang dia juga cukup terkenal untuk bahas sesuatu. Pembahasannya sering bahas-bahas tentang yang di luar-luar dari batasan lah kalau di Indonesia. Iya. Terus jadi beberapa orang-orang sotoy di Indonesia ini semuanya mihak Will Smith. Pokoknya apa yang dilakukan Will Smith tuh hebat gitu. Segala macam. Jadi intinya Chris Rock itu sering di luar batas. Oke. Asumsi bagi orang Indonesia. Sebenarnya aku coba untuk melihat dari perspektif yang berbeda Boy ya tentang kejadian itu. Dengan pengetahuan terbatas kita juga Ya gitu betul, ya. masalah ini kan pengetahuannya terbatas. Iya, kita yang juga Bagaimana kita melihat fenomena inilah. ya, pertama aku juga nggak nontonin stand up komedian luar gitu. Palingan cuma tahu 1-2 orang aja. Iya. Karena ya keterbatasan bahasa Inggrisnya juga aku terbatas banget kan. Aku juga nggak mau sosokan ngerti gitu kan. Iya. Dengan sesuatu hal yang aku pahami. Tapi gini, yang aku pahami kalau seandainya itu roasting pasti ada jauh sebelum ada makanya ini roastnya atau enggak sih sebenarnya? Oke. Ya kan itu dulu yang dipelajari. Kalau seandainya roasting biasanya kan sebagai bentuk penghormatan kan terhadap orang yang bakal di roasting. Dan sudah ada kesepakatan. Ada kesepakatan. Iya. Ya kan? Oke, Kalau seandainya ada kesepakatan semacam itu, enggak mungkin Will Smith nampar kan? Iya. Pasti dia bakal terima kan. Biasanya kan silakan bahas apapun kecuali keluargaku. Misalnya kan kayak gitu tuh. Boleh ya. Kalau di Indonesia kan begitu. batasan benar. Ya, kalau di Indonesia kan begitu. Iya, Walaupun kulihat di roastingan Indonesia zaman sekarang tiba-tiba aja kan roasting dong tanpa ada kesepakatan kan. Betul. Yang lebih lagi sering lah di TV. Contoh kemarin ada yang ribut. Ini nggak apa kemana-mana ya. Iya. Contoh aja. Yang kasusnya sempat ribut. Sule nggak mau di roasting Kiki. Ternyata pas lihat ternyata roastingnya cuma gitu doang. Ya udah nggak apa-apa. Nah Kiki sudah nggak punya bahan. Yang pertama, yang kedua Kiki jadinya takut untuk ngerosting karena sebelumnya Sule tiba-tiba bilang nggak usah roasting aku karena kebetulan memang lagi ada masalah kan. Dia khawatir dia tersinggung kayak gitu. Karena kan Sule beberapa kali juga di TV itu tersinggung kan. Ya kan paling ramai itu yang sama Sandi Aulia. Iya, yang dulu tuh. Nah itu yang kayak gitu-gitu kan. Makanya asumsiku adalah ini spontan gitu. Oke. Will Smith spontan. Chris Rock spontan. Oke. Ngomong begitu dan ya Will Smith di luar dari ininya ya. iya merasa
kayaknya awalnya biasa-biasa aja deh, masih bisa kan. Iya. Tapi abis itu ya udah responnya kayak gitu. Kalau aku memang tetap ngelihat dari itunya dulu sih, Boy. Oke. Maksudku jangan ngolok orang di luar batas. Walaupun ya kayak beberapa komika yang sering ku dengar gitu. Komedi itu nggak ada batasnya. Batasnya komedi itu keberanianmu aja. Betul. Mau sampai mana gitu. Kayak Coki ya. Iya. Coki. Itu Coki ngomong gitu, Coki. Ya itu. Kalau kamu kan mungkin mau pakai standar itu silahkan gitu. Tapi konsekuensinya ya itu. Ya kan? Iya. Aku sih masih sebatas itu sih, Boy. Kalau kamu kayak mana? Kalau aku kebetulan juga aku ngelihat beberapa ini kan tanggapan para komika. Ya. Jadi Ernest segala misalkan terus aku yang kulihat itu yang aku sepakati untuk jokesnya memang itu kan acara TV. Gitu loh. Jadi dengan yang aku coba tangkap itu dengan kejadian Will Smith tiba-tiba datang ke panggung nampar. Itu kan berarti Will Smith sedang membenarkan bahwa jika kamu tersinggung, kamu boleh kok datang tinggal nampar. Asal kamu miliki hak prioritas atau hak akses untuk masuk. Paham gak sih? Misalkan nih besok nih ada stand up orang Indonesia aja deh. Misalkan dia ngerosting si artis senior. Terus artis senior ini udah di briefing. Tapi karena udah tersinggung, berarti dia boleh dong, diperbolehkan dong secara tidak langsung. Di TV kan, televisi muncul datang langsung nampar. Secara tidak langsung itu membuka keran itu loh, boy. Nah, hal itu yang aku tidak sepakat. Jadi tindakan yang Will Smith lakukan itu yang kurang sepakat. Dia tiba-tiba datang, apalagi program acara TV, dan ternyata sebelumnya udah ada kayak pemanasan apa sih, rehearsal itu apa? Kalau misalkan sebelum kan biasanya kan, jadi seperti yang bilang, boy, dia kan sebelum nampil udah dikasih tahu akan dibahas ini. Oh iya. Nah, tapi ada juga yang bukan ada yang punya asumsi, tapi ternyata ada juga penjelasan lainnya. Ternyata Will Smith itu ada alasan lain, bukan hanya tentang ketersinggungan. Dia terhadap istrinya dikatain. Ya gitu kan, makanya dia bilang fucking mod kan, dia bilang intinya ngomong ke si Chris Rock. Jadi ada sesuatu hal yang banyak sih orang-orang menduga gitu loh. Salah satunya itu karena intinya si Will Smith tuh menjunjung tinggi wanita gitu loh. Jadi terlepas dari itu, makanya dia nggak terima. Nah, tapi banyak juga yang tidak membenarkan. Makanya rata-rata orang Amerika katanya kan dukung si Chris Rock. Karena ya jokes gitu loh. Pure jokes gitu loh. Dan nggak dibenarkan kamu datang ke atas langsung nampar gitu. Apalagi acara TV. Iya, maksudku apa ya? Itu words loh, boy. Dunia loh. Maksudku betul. Masa ada celah sih, walaupun kita nggak tahu ya, namanya siaran langsung tuh pasti ada aja sesuatu yang di luar dugaan. Banyak kok kegiatan apa ya yang skalanya internasional ternyata ada celahnya juga kan. Termasuk yang beginian gitu kan. Jadi kan nominatornya setauku kalau nominator biasanya kan di briefing dulu di awal kan. Betul. Ya kan, untuk menanggulangi hal-hal yang seperti ini. Tapi ya ternyata celahnya kebuka banget tuh, dan ya mungkin Chris Rock lagi apes aja. Tapi yang lucu di sini apa ya? Apa? Security-nya. Kenapa? Pasti dipecat lah. Dibiarkan, boy. Ya, karena nggak tahu juga mungkin aku bilang. Aku udah baik dipecat daripada diajar juga sama Will Smith loh. Will Smith tuh iya, soalnya dia sering bunuh alien, boy. Lain bodoh. Tuh, MIB lagi. Nah, banyak bodoh. Apa ya? Karena di sisi lain, kalau aku kalau seandainya tidak di briefing, boy, aku dukung Will Smith. Oke. Di briefing ternyata. Ya? Rehearsal tuh loh yang biasanya sebelum nampil sudah latihan dulu. Di briefing. Di briefing kan? Di briefing, dan itu banyak aku dapat resmi yang udah ngomong. Ini fakta kan? Fakta. Oh ya, berarti Chris Rock deh. Ya kan? Iya. Jadi langsung berubah deh. Lucu kan? Iya, maksudnya. Tapi sebenarnya gini, aku belum dengar. Jadi Panji tuh dia punya alasan lain ternyata, tapi aku belum dengar di noise itu. Dia ngomong sebenarnya bukan alasan karena tersinggung sama jokesnya, bukan karena istrinya dikatain itu, tapi ada alasan lain kenapa Will Smith harus nampar Chris Rock kayak gitu. Nah, coba kita kaitkan dengan yang di Indonesia deh. Itu kan dua kemungkinan aja kan. Soal batasan tersinggungan atau amoral loh, atau jokesnya itu nggak sesuai dengan moral gitu. Karena kalau hal itu yang disentuh, tentunya pasti orang-orang Indonesia bersepakat dengan orang-orang yang
maksudnya dia kan pasti merangi orang-orang yang melakukan tindakan di luar moral kan. Iya. Dia kan tahu sih, pasti Chris Rock tahu kan. Meskipun Chris Rock itu tahu itu ini cuma sekedar jokes, tapi tentunya dia juga tahu memang istrinya punya penyakit kan. Nah, itulah yang jadi selimut orang-orang Indonesia pada tolol gitu loh. Makanya gitu tadi. Intinya tuh aku keren nggak tahu juga Boy ya. Kalau seandainya ini sekali lagi ulang. Kalau seandainya Will Smith sudah di briefing semua materi yang akan dibahas di atas panggung. Ya, Chris Rock ini sudah ngasih tahu Will Smith ini loh materinya bla 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 bla, sepakat ya, termasuk istrimu ya. Will Smith salah. Ya kan, kenapa nggak ditanggulangi? Jangan itu dong. Aku nggak mau tuh, sensitif tuh buat aku. Iya. Tapi kalau seandainya tidak, ya tadi, ini makanya aku bilang, aku dukung sesuatu karena apa dulu. Oke. Ada hal yang melatar belakangi. Nah itu sih. FYI juga, kan Boy, kan itu sebelumnya juga yang lain pada dikatain tuh. Jadi ada versi fullnya itu udah yang lain pada dikata-katain juga. Iya. Nggak langsung gitu, nggak langsung gitu. Memang nggak langsung. Nah, aku kan terakhir baca yang di yang di Ernest kebaca nggak? Ya sedikit aja sih, sekilas gitu aja. Tapi aku baca di IG-nya Will Smith sih, yang intinya dia mengakui kesalahannya. Betul. Itu sesuatu yang salah. Betul. Iya kan? Itu. Aku tuh membayangkan loh, bahwasannya Will Smith tuh datang ke depan panggung, nyubit pipinya begini aja nah. Itu apa ya? Keren loh itu menurutku. Kekesalan yang Iya. bentuk kekesalan gitu nah, tapi iya. Cubit aja deh kalau udah diusap-usap kepala. Aku bayangkan kayak gitu, jangan sampai. Tapi kan nggak mungkin ya, namanya respon persekian detik emosi terpancing. Kita kadang-kadang nggak bisa juga nahan diri kita sendiri untuk mengontrol output kita, entah cubit kah, entah halus kah, atau memukul gitu. Tapi apa ya? Satu pertanyaan deh Boy. Apa itu? Ini bakal berdampak nggak sih sebenarnya secara nggak langsung dengan apa ya? Komedi-komedi di Indonesia ke depannya? Bagus banget pertanyaannya. Menurutku ya, sangat berdampak. Makin banyak orang-orang tolol dan sotoy di Indonesia yang pasti apa ya, betul-betul membuat batasan sendiri tentang batasan-batasan komedi atau batasan tersinggungan. Atau paling simpel aja lah. Hal apa sih yang viral di Indonesia? Yang paling konyol ketersinggungan? Panji kan, kucing loh Boy, kucing. Iya, dan kan sebenarnya jokesnya itu bilang kucing itu makhluk yang gembel gitu loh, ya kan. Baru ada juga namanya baru bilang musang Boy. Jadi maksudnya ketersinggungan orang Indonesia ini dengan kejadian ini makin kayak membenarkan orang-orang soto ini. Ya kamu nggak bisa memang ngomong sembarangan. Di Amerika aja, sekelas Amerika kayak gitu Boy, apalagi di Indonesia. Karena intinya yang aku bahas nih dampaknya ke Indonesia kan. Iya. Ya pasti akan makin banyak orang-orang seenaknya buat aturan-aturan tentang itu udah boleh tuh, bahaya tuh. Nah itu sih, jadi apa ya, dari hal-hal seperti ini aku tuh selalu mikir sih, kamu nggak bakal bisa kamu tidak bisa mempercayai sesuatu hal lagi tanpa ngomong dulu. Betul. Dan aku benci loh itu, jujur Boy. Benci ya, Panji kan ngomong kayak gini. Kalau aku itu minta maaf. Kalau misalkan ternyata jokes yang aku buat itu menyinggung, aku minta maaf akan itu. Aku minta maaf kalau omonganku membuat kalian tersinggung. Tapi aku nggak niatkan itu untuk menyinggung kalian. Iya. Jadi jokesnya tidak pernah salah. Iya, makanya kayak gitu kan. Aku sering masa aku bercanda, aku tuh bayangkan, masa aku bercanda sama kamu, Boy, kamu marah lah Boy kalau aku ngomong tentang ini Boy. Iya. Bla 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 bla. Iya. Jadi aneh gitu. Nah, aku bayangkan suatu saat nanti justru bercanda tuh harus formal dulu baru bisa bercanda gitu nah. Ya kan? Kita harus serius dulu sebelum bercanda. Nah, itu yang aku nggak suka sih sebenarnya. Sebenarnya Win, kalau kita mau tahu juga komika di Indonesia ini kan batasan-batasan kayak kalau mereka nampil di mana? Corporate itu juga Boy. Batasan-batasannya mereka harus tahu apa yang boleh atau enggak. Sebenarnya itu udah terjadi. Udah terjadi. Sedangkan kalau di luar negeri itu katanya kalau misalkan dia diundang di asuransi itu dikata-katain Boy. Iya. Boy dibilang itu enggak benar segala macam. Kalau di Indonesia enggak mungkin kan Boy. Iya. Harus ada jilat-jilat dikit lah. Kalau enggak kan iya enggak cair ya kan gitu. Iya Ya itulah intinya. Apa ya? Intinya ini bukan jokesnya Chris Rock menurutku nggak bisa diklasifikasikan sesuatu hal yang dibilang tidak bermoral karena itu jokes gitu loh maksudnya.
dan tidak diniatkan dengan sengaja untuk menjatuhkan, merendahkan gitu. Apalagi apalagi yang aku tahu sudah ada sebelumnya gitu loh obrolan. Tapi kan padanannya begini kalau orang Indonesia. Padanannya ya. Orang Indonesia, oke. Coba bayangkan kalau istrimu yang digitukan. Iya, pastilah. Kan kayak gitu kan. Coba istrimu digitukan gimana? Kamu sakit hati nggak gitu? Itu sih sebenarnya padanan yang aku benci gitu nah boy. Makanya banyak yang bilang ini berhubungan dengan moral kan? Iya. Ya intinya apa ya? Tontonan ini tandanya bukan buat kamu aja sudah. Iya, betul. Aku kesimpulanku itu aja sih. Iya, betul. Kalau kamu nggak suka jokes-jokes yang menyinggung, kamu nggak suka lawakan-lawakan yang kontemporer yang itu aja, ya kan? Contoh dong itu pelawak yang A. Iya, dan nggak pernah nyinggung, ya udah nonton itu. Apa ya? Aku tuh makin kesini tuh makin kesini tuh lawakan tuh ya jadinya selektif ya. Iya, dan kita yang harus seleksi sendiri. Tapi faknya lagi orang Indonesia ini padahal tahu ini ini lain ini lain iniku loh. Aku nggak pengen nonton yang ini, tapi ditonton boy. Iya. Supaya dia tersinggung. Supaya dia marah. Ditonton dulu sampai selesai. Makanya baru dia ngajak-ngajak orang marahnya. Aku tuh memang boy, aku tuh alasanku pakai Facebook sampai hari ini boy. Kamu lihat semua mulut aneh dunia tuh mungkin ada di Facebook sih. Jadi aku sudah sadar boy, bahwa setiap media sosial tuh punya tuh ya, media sosial masing-masing tuh punya seleranya masing-masing tuh. Iya. Ya. Jarang orang tersinggung di Instagram. Aku masih rasa kurang deh. Tapi kalau di Facebook hancur boy. Klay-klayan orang situ. Hancur. Orang tua kan? Orang tua. Makanya apa ya? Ya udah platformnya aja yang kamu pilih, jokesnya aja yang kamu pilih, kesukaanmu aja yang kamu pilih. Itu aja yang. Tapi masalahnya sih sekali lagi sih. Semua orang juga punya hak untuk menikmati setiap komedi kan. Sebenarnya. Iya. Cuman ya kalau ketersinggungan ini memang makin ya kayak gini, apalagi ini akan betul-betul berpengaruh di mata dunia loh. Ya iya kan? Sih sedikit banyaknya sih. Ya, bakal gitu. Berpengaruh bahwasannya apa ya? Meme-nya juga sudah berhamburan kok. Ya kan dulu Spiderman sama Robin yang tamparan sekarang. Sebenarnya juga ini kan tujuannya itu aku tahu sebenarnya tujuan para komika itu nge-tweet, ada yang mengklarifikasi, menjelaskan. Itu kan supaya dia tetap dapat barrier kan, biar dia tetap aman dalam berkomedi. Sebenarnya itu poinnya kan. Aku paham kenapa mereka tiba-tiba nge-tweet, beredukasi ya kan. Nangkep banget sih poin-poin itu. Itu sih intinya apa ya? Kesimpulanku simpulkan sendiri. Karena bakal beda. Kamu intinya apa ya? Tergantung yang mana aja yang mau kamu lihat. Kamu dari sisinya Will Smith sebagai seorang suami yang merasa istrinya direndahkan kah? Atau seorang Chris Rock yang semata-mata berdiri di atas panggung hanya untuk menghibur. Terlepas di belakangnya seperti apa ya, ada kesepakatan atau tidak. Betul. Itu aja silakan. Tapi aku juga maksudnya meskipun aku merasa Chris Rock sebenarnya tidak benar-benar salah, tapi aku juga tetap apa ya, tetap kalau misalkan aku boleh beri saran, ya lebih baik tidak bahas penyakit ya, menurutku gitu loh maksudnya. Karena apalagi pas jokes itu dilemparkan langsung di-shoot kan mukanya istrinya, lihat kan, langsung kayak nggak ada ekspresi marah, datar aja gitu. Pastinya tentunya kecewa kan, mungkin gitu. Tapi lagi-lagi ini kan spekulasi, pandangan kita, opini kita gitu. Oke. Itu aja sih mungkin Boy ya. Iya, itu aja. Oke. Terima kasih.